Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana rahasia agar kamu pintar mendengar dan pandai berbicara. Ini adalah skill penting yang kamu butuhkan tidak hanya ketika kamu saat ini misalnya sedang bekerja, sedang belajar. Namun, ini juga adalah skill yang akan menentukan bagaimana tingkat kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang bisa membuat orang melejitkan karir, melejitkan bisnis adalah kemampuannya di dalam berkomunikasi. Menguasai skill bagaimana agar kamu pintar mendengar dan pandai berbicara akan sangat membantu kamu meraih masa depan yang cemerlang. So, pastikan kamu untuk tidak skip video ini karena video ini penting untuk masa depan kamu. Yuk kita bahas. Nah, banyak orang yang takut untuk berbicara, apakah dengan orang baru, apakah di depan banyak orang, dikarenakan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah akibat trauma, salah ucap yang pernah mereka alami di masa lalu, yang itu kemudian terus menggerogoti pikiran dan akhirnya membuat mereka takut bicara. Kamu mungkin pernah suatu ketika diminta oleh guru untuk tampil berbicara di depan kelas dan kemudian kamu salah ucap. Nah, kejadian salah ucap itu memicu respon yang tidak menyenangkan dari teman-teman kamu. Ada yang mengejek, ada yang menghina, ada yang sekedar meneriaki, menyuraki, dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian itu terekam di dalam pikiran kita dan menjadi sebuah trauma yang pada akhirnya membuat next time selanjutnya kita menjadi orang yang takut untuk berbicara. Yang kedua, yang menyebabkan orang takut berbicara itu adalah karena merasa rendah diri. Nah, merasa rendah diri ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Misalnya mungkin karena perlakuan orang di sekitar kepada kita, karena kondisi kita yang misalnya mungkin berbeda dengan orang lain, yang itu akhirnya memberikan kita satu persepsi bahwa kita itu tidak lebih baik dibandingkan orang lain atau kita kondisinya buruk dibandingkan dengan orang lain. Nah, ada satu kisah menarik yang butuh kamu ketahui. Ternyata Barack Obama saat masa kecilnya itu dia sering dibully itu. Sering dicemooh. Kenapa? Karena Barack Obama ini papanya adalah orang Kenya berkulit hitam dan mamanya adalah orang berkulit putih. Ketika Barack Obama ada di sekitar lingkungannya, dia tidak diterima oleh orang-orang dari kalangan kulit hitam. Ya, dalam artian adalah mereka orang-orang Afrika, orang negro, tapi juga dia tidak diterima di kalangan orang berkulit putih. Hingga akhirnya kondisi ini membuat dia stres dan frustasi dan terjebaklah dia pada yang namanya penggunaan obat-obatan terlarang. Untung saja itu tidak kemudian berlangsung lama. Dia segera menyadari bahwa kalau dia kemudian tetap membiarkan dirinya seperti itu, akhirnya tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan yang dia bisa ciptakan. So, dia pun kemudian mengubah semua hal yang traumatik, semua hal yang membuat dirinya merasa rendah diri, itu dijadikan energi untuk kemudian berani tampil, berani berbicara, berani mengasah kemampuan dia di dalam berkomunikasi. Dan kita tahu bersama, Obama adalah tokoh yang sangat diakui kemampuannya di dalam berpidato, di dalam berpresentasi, dan di dalam bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, dalam buku menarik Bicara Itu Ada Seninya, kita diajarkan tentang bagaimana kita bisa pintar mendengar dan pandai di dalam berbicara. Untuk pintar di dalam mendengar, kita punya rumusannya yang bisa kita gunakan agar kemudian kita bisa tahu secara tepat apa yang butuh kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang pendengar yang baik. Kuncinya adalah pada rumusan bahwa sesungguhnya komunikasi itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah pertanyaan, yang kedua itu adalah pujian, yang ketiga itu adalah respon.
Nah, prinsipnya sederhananya seperti ini. Ketika kamu ingin menjadi orang yang pintar mendengarkan, maka yang butuh kamu lakukan adalah kamu butuh menguasai bagaimana cara bertanya yang tepat, sehingga orang yang kamu tanyai itu bisa memberikan respon yang akhirnya membangun sebuah percakapan, membangun sebuah komunikasi. Nah, dalam bertanya, seringkali kita suka keliru, sekedar bertanya yang akhirnya kita mendapatkan jawaban yang singkat yang kemudian membawa pada satu situasi yang kikuk. Contoh misalnya, kita tanya asal seseorang, kamu dari Jakarta ya? Misalnya seperti itu. Ya, pertanyaan ini hanya akan kemudian memunculkan jawaban ya atau tidak itu. Padahal kalau kita secara sengaja ingin bagaimana menjadi orang yang pandai, yang pintar di dalam mendengarkan, kita butuh membuka percakapan dengan seseorang dengan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ya, sifatnya terbuka artinya apa? Jawaban yang dimunculkan adalah bukan jawaban ya atau tidak, tapi bisa jadi adalah sebuah penjelasan. Misalnya contoh, oke, kira-kira menurut kamu kenapa ya cuaca sekarang panas? Seperti itu misalnya. Atau misalnya kamu coba misalnya, apa pendapat kamu tentang kondisi COVID sekarang itu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan membuat orang memberikan pendapat dan dia butuh untuk menjelaskan secara panjang lebar. Nah, itu dari hal bertanya. Yang kedua, ketika orang berbicara, penting untuk kita memberikan pujian. Semakin detail pujian itu semakin baik, semakin bagus. Jangan memuji sesuatu yang secara umum, wah kamu itu orangnya baik gitu. Tapi misalnya pujilah apa yang dia lakukan. Terima kasih ya, kamu baik sekali sudah membawakan saya kue. Nah, artinya apa? Kita memuji dia pada sesuatu yang betul-betul dia lakukan. Nah, pujian yang secara detail itu akan jauh lebih berdampak dibandingkan pujian yang diberikan secara umum. Yang ketiga adalah kita butuh untuk berlatih bagaimana setiap kali kita berkomunikasi, kita mampu memberikan respon secara baik. Nah, respon ini bisa macam-macam. Paling tidak ketika kamu bicara dengan seseorang, kamu tunjukkan bahwa kamu memahami apa yang dia jelaskan, kamu mengikuti dan antusias dengan apa yang dia ceritakan. Berikan respon misalnya, oh ya, aha. Nah, ada ungkapan, kata maupun anggukan itu akan memberikan orang antusiasme di dalam bercerita dan kita akhirnya bisa menjadi orang yang pintar di dalam mendengarkan. Nah, skill yang kedua yang butuh kamu latihkan di dalam kehidupan ini adalah kamu butuh pandai di dalam berbicara. Nah, pandai di dalam berbicara dalam artian kamu tidak hanya sekedar tahu apa yang harus kamu sampaikan, tapi kamu juga butuh untuk bagaimana ketika berbicara menggunakan aspek-aspek penting yang bisa menguatkan pesan kamu. Nah, kita mulai dari apa? Kita mulai dari bagaimana latih selalu ketika kamu berbicara, usahakan kamu berbicara dengan tersenyum. Ya, jadi defaultnya, standarnya saat kita ketemu orang, saat kita berdiskusi dengan seseorang, saat kita menceritakan sesuatu, memberikan sebuah presentasi, maka gunakan mode di mana kamu berbicara itu seolah-olah sambil tersenyum. Ya, berbicaralah seolah-olah sambil tersenyum. Nah, berbicara sambil tersenyum itu punya dampak yang banyak. Pertama adalah membuat orang ketika misalnya dia melihat bahwa kita berbicara sambil tersenyum, dia merasa bahwa kita adalah orang yang terbuka, orang yang hangat, dan kemudian akhirnya membuat dia merasa nyaman ketika kita berbicara dengannya. Kedua, berbicara dengan tersenyum itu menghasilkan nada suara yang enak untuk didengar. Kamu mungkin pernah misalnya mengalami suatu situasi, terima telepon dari seseorang, orangnya jauh, orangnya tidak bisa kamu lihat, tapi dari nada bicaranya kamu tahu bahwa orang ini berbicaranya sambil tersenyum. Kenapa? Karena nada suara yang dihasilkan oleh orang itu menjadi enak untuk didengar. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah manfaatnya ketika kamu berbicara sambil tersenyum, kamu akhirnya bisa memberikan sebuah pesan yang positif kepada orang lain melalui apa yang kamu sampaikan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke hal yang kedua yang penting yang butuh kamu kuasai ketika kamu ingin pandai di dalam berbicara. Yaitu adalah selalu pastikan kamu membangun kontak mata. Ada kontak mata yang terjadi antara kamu dengan orang yang kamu ajak bicara.
Nah, sebuah pesan tidak hanya tersampaikan melalui kata-kata yang kita ucapkan, tapi bisa juga tersampaikan melalui bagaimana bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, dan senantiasa menjaga kontak mata dengan orang yang kita ajak bicara, memberikan dia satu perasaan bahwa kita menghargai dia dan dia akhirnya menghargai kita. Nah, perasaan saling menghargai inilah yang akan kemudian membangun satu komunikasi yang positif dan membuat sebuah komunikasi menjadi lebih baik. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah penting saat kamu berbicara, bicaralah dengan jelas dan percaya diri, ya. Jelas dan percaya diri. Ucapkan setiap kata yang ingin kamu sampaikan secara jelas, artikulasinya jelas, dan yang utama juga adalah kamu butuh sampaikan itu dengan percaya diri. Artinya apa? Apa yang kamu sampaikan adalah sesuatu yang betul-betul kamu percayai. Sehingga dari ketika kamu mempercayai apa yang kamu sampaikan, orang pun bisa merasakan dan akhirnya percaya dengan apa yang kamu katakan. Nah, kita masuk ke hal yang keempat. Bagaimana agar kamu bisa jadi orang yang pandai berbicara. Hal yang keempat adalah latih untuk senantiasa kamu ketika berbicara, kamu menggunakan ekspresi yang tepat sesuai dengan pesan yang ingin kamu sampaikan. Ketika misalnya, kamu ingin sampaikan sesuatu. Nah, defaultnya, standarnya, mode dasarnya adalah sampaikan itu dengan tersenyum. Namun ketika misalnya kamu butuh mengekspresikan sebuah perasaan, maka kamu bisa wujudkan dengan ekspresi wajah. Misalnya ketika kamu marah, nah kamu bisa tunjukkan ekspresi marah kamu saat berbicara. Ketika kamu sedih, kamu bisa tunjukkan ekspresi sedih ketika kamu berbicara. Nah, dan itu semua akan membuat kamu jauh lebih pandai di dalam berbicara. Oke? Nah, itulah tips bagaimana agar kamu bisa lebih berani di dalam berbicara dan menjadi orang yang pintar mendengarkan serta pandai berbicara. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Nah, buat kamu yang mungkin punya ide dan gagasan lain terkait dengan bagaimana meningkatkan kecerdasan kita di dalam berkomunikasi agar kita pintar di dalam mendengarkan dan pandai dalam berbicara, mungkin kamu punya ide, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau kamu punya pertanyaan, juga kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Karena ide kamu bisa jadi adalah sebuah ilmu yang bermanfaat buat saya dan juga mungkin buat orang yang membaca komentar kamu. Dan pertanyaan kamu mungkin bisa jadi juga adalah ide untuk kemudian saya bisa sharing dan buat video selanjutnya. Dan buat kamu yang baru saja join di YouTube ini, di channel YouTube ini, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kemudian notifikasi video terbaru bisa kamu dapatkan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.